Baik, karena ini sudah lewat dari jam 7, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan sudah pertemuan ke-12, kita tinggal punya sisa pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14, berarti sisa tinggal 2 kali pertemuan lagi. Saya ingatkan, hati-hati Anda harus mengumpulkan tugas dalam bentuk take home yang sudah saya tugaskan pada Anda itu. Tolong dipastikan sudah mau mulai mencapai tahap akhir ya. Jadi yang kira-kira masih jauh penyelesaiannya sambil ditimbang-timbang lah kira-kira. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan bicara tentang forex exposure. Jadi selama berhari-hari ini kemarin kita membicarakan tentang forex. Jadi saya berharap Anda semua sudah paham forex itu apa, sehingga kita akan berlanjut pada tahap berikutnya, yaitu forex exposure. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya pengen memastikan dulu bahwa memang Anda paham forex itu apa. Tias, forex itu apa, Tias? Nilai tukar, Pak. Nilai tukar. Sinta, forex itu apa, Sinta? Pasar falas, bukan sih, Pak? Serpiatun. Forex itu apa? Resiko, Pak. Asa. Forex itu apa, Sa? Belum tahu, Pak. Mi udah selesai bacanya, Mi? Forex itu apa, Mi? Yang risiko dihadapi perusahaan itu enggak, Pak? Oke, Lutfi udah bangun, Pi? Forex itu apa, Pi? Sudah, Lutfi? Pak. Iya, Pak. Oke, Pi. Apa, Pi? Forex itu apa? Pasar ini nggak sih, Pak? Pasar valuta asing nggak, Pak? Oke, Wahyu? Forex itu apa, Yu? Wahyu, forex itu apa? Ya, jadi forex itu pasar valuta asing, sama seperti yang dibilang sama Lutfi, Pak. Forex itu singkatan. Berarti selama ini kalian nggak dengar kalau saya ngomong tuh. Jadi forex itu singkatan. Kalian datang ke Oslo beli saham, tapi forex nggak tahu gimana. Oke, jadi forex itu singkatan dari foreign exchange. Jadi disingkat sebagai forex. Ya, hakikatnya dari sisi bahasa itu dua kata, satu sisi luar negeri, satu sisi pertukaran. Tetapi yang dimaksud pertukaran di sini adalah pertukaran mata uangnya. Jadi foreign exchange atau forex itu adalah transaksi pertukaran mata uang asing. Nah, segitu aja. Orang tanya forex itu apa sih? Forex itu singkatan dari foreign exchange, itu artinya adalah transaksi pertukaran mata uang asing. Udah sampai situ. Baik, saya kira Anda sering dengar tapi mungkin nggak tahu apa itu artinya. Jangan-jangan kalau ditanya, Sinta, uang itu apa? Alat pembayaran, Pak. Alat pembayaran. Oke, jadi mungkin hal-hal yang kecil seperti itu yang akan menunjukkan kita memang sarjana keuangan atau bukan. Jadi hati-hati ya, usahakan definisi-definisi kecil itu kita tahu. Saya pernah dalam satu wawancara
wawancara pekerjaan, saya melamar menjadi dosen. Kemudian saya ditanya pertanyaan yang sangat sepele, terus saya nggak bisa jawab. Kenapa saya nggak bisa jawab? Karena saya pikir itu nggak penting ditanyain orang gitu. Pertanyaannya sepele waktu itu. Dia tanya, si orang ini, dia wakil rektor 3, bidang apa ya, rektor 3 itu kemahasiswaan kayaknya. Dia kasih pertanyaan ke saya, itu pertanyaan yang sangat sepele. Katanya rata-rata itu apa? Saya ketawa sendiri. Rata-rata apa ya? Kata saya. Tahu kan rata-rata? Tahu lah. Rata-rata itu jumlahkan semuanya dibagi dengan jumlah anggota. Kan pusing tuh kalimatnya. Jumlahkan semuanya dibagi dengan jumlah anggota. Apa maksudnya itu? Padahal kan kita semua tahu itu rata-rata itu sama dengan sigma dari F kali N per N. Gitu. Tahu, rumusnya tahu. Tapi bagaimana mengucapkannya itu? Bentar ya, listriknya habis. Dari pengalaman itu saya jadi paham bahwa ternyata untuk mengetahui seseorang itu kompeten atau tidak di dalam bidangnya itu, tanya dia persoalan sepele itu. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa seseorang itu paham betul atau tidak bidangnya, tanya pertanyaan-pertanyaan sepele. Misalkan kalau ada orang jurusan perbankan, jangan nanya tinggi-tinggi, tanya yang gampang saja. Bank adalah gitu apa? Kalau dia jawab bank adalah tempat orang nyimpan uang apa segala macam itu, hampir bisa dipastikan dia bukan sarjana keuangan bukan sarjana perbankan yang baik. Bank itu adalah perusahaan yang presisi terhadap regulasinya tinggi. Maka ketika ditanya pertanyaan bank adalah, itu dia harus jawab pakai undang-undang. Menurut undang-undang perbankan nomor sekian, bank adalah gitu. Nah, jadi itu juga harus kita hindari di bidang kita manajemen keuangan. Jangan sampai ada hal-hal yang sederhana, terus kita nggak bisa jawab gitu. Agak aneh juga. Misalkan seperti Anda tadi, forex apa? Nggak tahu forex apa. Kan padahal sederhana ternyata. Oke ya. Kita teruskan. Jadi forex itu singkatan. Itu adalah sebuah transaksi pertukaran mata uang asing. Nah, dalam diskusi kita selama hampir 10 pertemuan ini kita memahami bahwa pertukaran mata uang asing itu menimbulkan risiko di masa depan jika ada dua hal yang terjadi. Dua hal yang terjadi itu karena kita ketika melakukan transaksi yang menggunakan mata uang asing, seringkali kita tidak langsung melakukannya. Maksud saya begini, ketika kita membeli barang itu baik sifatnya ekspor maupun impor, sifat ya, bukan jenis, sifatnya ekspor maupun impor, kadang-kadang ketika kita menyatakan deal terhadap transaksi itu, setuju terhadap transaksi itu tidak dilakukan segera. Yang tidak dilakukan segera itu ada dua hal. Pertama, transaksi itu menjadi tidak segera karena delay pembayaran. Jadi barangnya langsung kita ambil, barangnya langsung dikirim, tapi bayarnya belakangan. Yang kedua, delay bisa terjadi ketika delay pengiriman. Jadi kadang-kadang kita setuju untuk melakukan transaksi, tapi barangnya tidak dikirim langsung, bayarnya sudah. Nah, sekarang kita satu-satu bahas di mana letak risiko yang mungkin timbul. Pembayarannya ditunda. Misalkan kita sepakat membeli karet dari Sumatera untuk keperluan, jadi karet dari Sumatera 1000 unit, satu unitnya 1 kilogram misalkan. Kemudian karet dari Sumatera ini direncanakan dijual ke pengusaha di Korea dengan satu mata uang yang saya tahu aja, yen ya, ke Jepang. Kemudian disepakati 1 kilogram itu sama dengan 1 yen. Jadi kira-kira 1 kilogram itu 17.000 rupiah. Nah, maka kemudian
barangnya dikirim. Tapi transaksinya itu nanti uangnya dibayar 30 hari yang akan datang. 17.000 nih. Berarti kan harusnya pembayaran terjadi di angka 17 juta. Itu tidak jadi masalah barangnya kapan kirim, tetapi yang jadi masalah ini pembayarannya di nanti belakangan. Jadi bayarnya 30 hari yang akan datang. Pertanyaannya, apakah ada jaminan bahwa IDR terhadap yen itu pada 30 hari yang akan datang akan tetap 17.000? Taruh fluktuatifnya deviasinya sekitar 200, maka kita dapat 17.200. 200 seperti uang kecil, hanya 200 rupiah per yen. Tetapi kalau misalkan pembeliannya taruh tidak 1.000, tapi 1 ton, itu kan jadi perkara itu. Artinya, penerima pembayaran, jadi penerima pembayaran dalam hal ini adalah petani atau pemilik perkebunan karet di Sumatera, itu akan rugi sebesar 200 rupiah per kilogram. Jadi ada kemungkinan rugi. Apakah akan rugi? Belum tentu. Karena pada hari ke-30 yang akan datang itu belum tentu juga. Bisa juga naik. Misalkan nilai rupiahnya naik jadi 16.000 misalkan. Artinya ada keuntungan akuntansi sebesar 1.000 rupiah. Keuntungan transaksinya enggak lain perkara. Tetapi ada keuntungan akuntansi sebesar 1.000. Jadi keuntungan yang tidak direncanakan dari awal gitu. Itu nggak jadi kan untung-untung saja. Tapi masalahnya kalau misalkan rupiahnya turun gitu. Jadi 17.200 misalkan. Itu kan rugi. Nah, bayangkan juga dengan cara berpikir yang sama. Bayarnya sudah dibayar sekarang, tapi barangnya misalkan nunggu pengolahan. Misalkan si karet itu harus diolah dulu. Jadi sesudah dia disadap ya, ditoreh, dibawa, dikumpulkan, ternyata butuh pengolahan sebesar 15 hari ke depan. Karetnya udah ada, tapi dikirimnya nanti. Nah, ketika barang dikirim nanti, harganya sudah rubah itu. Harganya sebetulnya kan tetap sama. 1 kilogram itu sama dengan 1 yen. Sama di sininya, bayarnya sama 1 yen. Tetapi 1 yennya dikonversinya, apakah yakin sama? Itu yang jadi masalah. Jadi ada resiko yang mungkin timbul karena adanya penundaan pembayaran pada transaksi yang sudah disepakati. Jadi, forex itu tidak akan menimbulkan risiko selama tidak ada penundaan pembayaran atau pengiriman barang. Jadi misalkan Emi jalan-jalan ke Singapura, bawa uang dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk dolar Singapura, bertransaksi untuk membeli sesuatu, apakah ada risiko? Tidak ada. Apa risikonya? Kan transaksinya dilakukan segera. Jadi sifat risiko itu adalah risiko di masa depan. Jadi ketika kita bicara tentang forex exposure yang dimaksud adalah di masa depan. Oke, kapan kita melakukan transaksi pertukaran mata uang? Kita melakukan pertukaran mata uang itu karena 2 hal. Pertama karena kita memang butuh uang itu. Jadi seperti tadi diceritakan, misalkan jalan-jalan ke satu negara, di negara itu mata uang kita tidak digunakan, maka kita butuh menukar uang untuk keperluan itu. Yang kedua, kita bisa menukar uang itu karena ingin mendapatkan laba. Nah, pada posisi ini hukum Islam melarangnya. Jadi, di dalam hukum Islam tidak ada jual beli atas komoditas yang setara dengan uang. Jadi uang itu bukan komoditas. Di dalam hukum Islam, uang itu bukan komoditas. Uang adalah alat. Tadi, uang itu alat tukar. Jadi uang itu adalah alat tukar atau pembayaran yang sah. Jadi uang tidak boleh dijual beli karena dia tidak mengandung nilai. Jadi uang itu tidak mengandung nilai. Bayangkan kalau uang mengandung nilai. Uang itu kan dicetak pakai kertas misalkan ya, dan hanya dinilai sesuai unsur intrinsiknya. Tentu kan hasilnya jadi aneh itu. Uang 100.000, apa nilainya 100.000 intrinsiknya? Tidak. Uang 100.000 itu intrinsiknya paling berapa gitu? Nggak nyampe mahal. Sekarang kita lihat ukuran uang itu ada yang
1.000 sampai 100.000. Ukurannya kan sama, mirip-mirip ya ukuran segitu. Tetapi nilai ekstrinsiknya kan berbeda. Nah, sementara dalam Islam pengukuran nilai barang itu harus melibatkan kedua hal, intrinsik dan ekstrinsik secara adil. Jadi, ketika uang hanya dinilai berdasarkan unsur ekstrinsiknya saja, itu menjadi haram. Nah, jadi orang atau broker menukar uang itu tujuannya dua, karena butuh uangnya, mau bertransaksi jual beli barang gitu ya. Jadi mau jual atau beli barang butuh alat tukar, maka kemudian menukarkan uang sesuai dengan mata uang asing yang disepakati. Kedua, karena mendapatkan laba. Bagaimana cara mendapatkannya laba? Tadi tuh kita lihat bahwa uang itu bergerak nilainya. Jadi nilai ekstrinsik dari uang itu bergerak, bisa naik, bisa turun. Ketika naik berarti kita untung, ketika turun kita rugi. Nah, jadi bertukar mata uang itu bisa memungkinkan mendapatkan laba. Kira-kira begitu ceritanya. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang kita baru cerita ini. Jadi foreign exchange exposure itu bicara apa itu? Kita bicara tentang risiko yang dihadapi oleh perusahaan jika terdapat perubahan nilai kurs. Jadi ini risiko yang dihadapi perusahaan jika terdapat perubahan. Jadi perubahannya itu kapan? Nanti. Nah, seperti yang saya ceritakan, delay yang mungkin terjadi karena pengiriman maupun karena pembayaran. Nah, perubahan apa yang terjadi? Nilai tukar. Jadi kurs itu atau nilai tukar itu berubah di masa depan yang memungkinkan orang untuk rugi atau untung. Risiko yang dimaksud tentu saja ketika rugi. Nah, karena adanya kemungkinan ini, maka timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita mengukur exposure ini? Jadi kalau Anda melakukan riset misalkan terhadap exposure forex di sebuah perusahaan multinasional, apa alat ukurnya gitu? Apa alat ukur yang menghitung risiko ini? Saudara sekalian, alat ukur yang paling pas yang harus pertama kali Anda hitung adalah Anda harus melakukan beberapa langkah. Pertama, langkah yang Anda harus kerjakan adalah cek mata uang atau valuta asing apa saja yang digunakan di perusahaan itu. Jadi cek mata uang asing apa saja yang ada di perusahaan itu. Baru sesudah itu Anda buat pertimbangan apakah ada kemungkinan risiko ekonomi. Risiko ekonomi itu ada dua, ada risiko transaksi, ada risiko operasi. Nanti saya ceritakan. Nah, yang kemungkinan yang kedua, exposure yang kedua adalah accounting exposure. Accounting exposure biasa diterjemahkan di buku-buku, kadang-kadang diganti menjadi translation exposure. Karena hakikatnya itu mengganti mata uang pada jenis akun atau transaksi yang sama. Kalau transaksi kan ada perpindahan barang dan jasa, operasi ada perpindahan barang dan jasa. Kalau translasi itu nggak ada perpindahan barang dan jasa, hanya memindahkan sejumlah nilai uang tertentu dari satu mata uang ke mata uang yang lain. Itu disebut sebagai translasi exposure. Jadi memindah bukukan uang atau akun yang ada di dalam perusahaan, laporan keuangan antar mata uang yang berbeda. Nah, sesudah kita tahu valuta asing apa saja yang digunakan, kemudian kita mulai memperkirakan apakah ada economic exposure atau accounting exposure, maka yang harus kita lakukan adalah apakah valuta asing yang kita gunakan itu ada hubungannya atau enggak. Di langkah berikutnya, misalkan kita mau menggunakan uang domestik dan kita ingin menghitung forex exposure terhadap perusahaan induk kita yang tadi saya sebut ada di Jepang. Maka kita harus hitung IDR sama dengan beta yen ditambah epsilon. Jadi berapa besarnya beta? Makin besar beta, maka
makin besar pengaruh yen terhadap rupiah. Korelasi di sini tentu saja maknanya sebetulnya hanya R saja. Jadi berapa besar hubungan antara valuta yang kita gunakan. Dalam ini domestiknya IDR, subsidiarinya yen. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, maka nanti korelasi itu ujung-ujungnya berapa banyak pengaruhnya. Apakah yen memang mempengaruhi rupiah? Nah, jadi kalau kita menemukan hubungan antara valuta ini kemudian kecil, ya nggak perlu diteruskan. Kalau hubungannya kecil, berarti tidak ada risiko apa-apa. Gitu. Jadi kalau kita menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara valuta asing yang kita gunakan di dalam perusahaan kita, maka artinya tidak ada risiko berarti. Artinya misalkan begini, berapa sih data histori volatilitas yen terhadap IDR? Ternyata volatilitas yen terhadap IDR untuk histori data setahun terakhir itu tidak menunjukkan deviasi yang signifikan misalkan. Terus-menerus misalkan IDR terhadap yen itu 17.000 terus saja. Nggak ada perubahan. Kalau ada fluktuasi kecil misalkan jadi 17.010, 17.020, balik lagi jadi 18.089 dan seterusnya. Jadi intinya kecil sekali efek yen terhadap rupiah ini. Nah, kalau misalkan kita menemukan kecilnya hubungan antara yen terhadap rupiah, maka kita bisa memastikan kita tidak perlu melakukan koreksi exposure. Jadi saya ulang ya, langkah di dalam melakukan koreksi exposure pertama adalah pastikan atau cari tahu valuta asing apa saja yang digunakan oleh perusahaan. Kedua, hitunglah berapa besar hubungan antar valuta asing tersebut. Nah, sesudah kita pasti valuta asingnya apa saja, yang kedua, kita memiliki kepastian berapa korelasi. Langkah berikutnya, baru kita pastikan, cek di dalam dua hal, economic exposure atau accounting exposure. Kita lakukan untuk yang pertama dulu. Nah, transaction exposure itu yang mana? Transaction exposure itu adalah exposure yang kita bicarakan pada contoh pembicaraan kita di awal tadi. Jadi, transaction exposure adalah risiko pengaruh fluktuasi kurs valuta asing terhadap pembayaran transaksi di masa depan. Jadi risiko pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap future cash transaction. Itulah yang dimaksud sebagai transaction exposure. Jadi kata saya tadi itu risiko tidak akan ada selama transaksinya bersifat langsung. Tapi langsungnya harus dua-duanya. Langsung uangnya, langsung barangnya itu tidak ada exposure sama sekali. Nah, exposure-nya terjadi ketika adanya delay pada pembayaran maupun delay pada pengiriman barang. Harap diingat ini, delay yang dimaksud bukan keterlambatan, tetapi memang waktu. Jadi, delay yang dimaksud adalah satuan waktu, bukan satuan keterlambatan. Kalau terlambat, itu mau ada risiko atau tidak, itu sudah salah, itu sudah beresiko. Jadi yang dimaksud bukan terlambat. Memang diperjanjikan dikirim 15 hari yang akan datang, dibayar 30 hari yang akan datang. Memang di perjanjiannya begitu bunyinya. Akan dibayar atau dikirim kapan itu. Nah, transaksi di masa depan itu atau future cash transaction itu disepakatinya sekarang. Kesepakatannya sekarang, tapi cash-nya itu terjadi di masa depan. Cash-nya baik uang maupun barang. Nah, kalau kita mau menghitung berapa risiko untuk transaction exposure itu, pertama kita harus cek berapa jumlah valuta asing yang digunakan di perusahaan yang kita sedang teliti. Misalkan Sinta bekerja di perusahaan yang menggunakan valuta asingnya hanya satu, yen gitu. Maka Sinta hanya mengerjakan yang nomor satu ini. Buat perkiraan neto dari inflow dan outflow. Netonya berapa? Jadi kalau hanya hanya ada dua valuta,
Jadi dua itu kita domestiknya IDR dan kemudian asingnya yen tadi. Jumlahkan berapa in, berapa out. Misalkan in-nya 120, kemudian out-nya 100, maka net-nya adalah positif 20. Nah, maka resiko yang kita bicarakan itu bukan resiko in 120 ditambah out 100, maka kemudian resiko yang kita tanggung adalah transaksi sebesar 220, salah. Kan resiko itu apa yang terjadi di akhir. Nah, di akhir kita ada uang masuk sebesar 20. Nah, berapa risiko yang kita tanggung atas uang masuk yang 20 yen ini? Kita tidak perlu bicara soal yang 120. Kita tidak perlu bicara soal yang uang keluar 100 yen itu nggak perlu bicara. Yang akhirnya aja, berapa akhirnya transaksinya itu? 20 kan? Nah, 20 yen itu yang kita bicarakan. Berapa risiko yang kita tanggung untuk transaksi di masa depan untuk sebesar 20 yen ini. Nah, bagaimana kalau di perusahaan kita itu menggunakan banyak mata uang itu? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Nah, kita akan melakukan net yang sama, tetapi valutanya dipindahkan dulu ke domestik. Jadi, misalkan domestik kita adalah rupiah. Kemudian mata uang yang digunakan ada yen, ada won, ada dolar Singapura. Konversi dulu semua mata uang itu ke rupiah. Jadi konversi dulu semua mata uang ke rupiah. Baik itu inflow maupun outflow itu semuanya transaksikan ke rupiah. Sesudah selesai di dalam rupiah, berapa netnya? Seluruh valuta ini. Netnya itu dari inflow dan outflow itu netnya berapa? Sesudah selesai dapat angka netnya dari seluruh transaksi valuta asing, kemudian baru dihitung berapa resiko yang timbul karena kita akan melakukan konversi ke dalam mata uang di mana negara induk itu ada. Nah, sekarang induk perusahaan ada di mana? Anak perusahaan kan jelas nih ada di IDR. Jadi anak perusahaan ada di IDR. Induknya ada di mana? Induknya ternyata ada di Amerika. Barulah dari rupiah ini, kita menghitung berapa resiko yang timbul dari sekian rupiah yang sebanding dengan berapa US dollar pada akhir transaksi. Paham ya? Jadi untuk transaction exposure yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah cek ada berapa mata uang yang terlibat. Jika hanya dua mata uang, yaitu mata uang lokal dan mata uang mata uang asing, maka langsung kerjakan in out-nya berapa netnya. Kemudian kalau misalkan mata uangnya terdiri dari beberapa valuta asing, konversikan terlebih dahulu mata uang itu ke mata uang domestik, baru kemudian dihitung berapa resikonya berdasarkan mata uang perusahaan induk. Baik, kita teruskan. Nah, yang berikutnya adalah operating exposure. Apa sih operating exposure itu? Operating exposure adalah risiko akibat fluktuasi falas yang diakibatkan oleh perubahan pada faktor-faktor ekonomi yang oleh karenanya membuat biaya operasi jadi berubah. Jadi ini ada peristiwa ekonomi. Peristiwa ekonomi variabelnya banyak. Variabel makroekonomi itu banyak. Ada tarif dasar listrik, ada harga minyak, ada tingkat pengangguran, ada biaya pemerintah, ada belanja pemerintah, dan seterusnya. Banyak lah. Nah, ini ada perubahan. Perubahan ini kemudian harus dilihat
apa yang terjadi ketika kursnya berubah. Jadi valutannya berubah pada tingkat ekonomi yang berubah mengakibatkan biaya operasi berubah. Logisnya begini. Jadi akibat adanya perubahan valuta, jadi valuta berubah nih, valutanya berubah naik atau turun, maka bayar listriknya bisa naik atau turun. Kebutuhan membeli minyak bisa naik, bisa turun. Membayar pegawai, buruh bisa jadi naik, bisa jadi turun. Gara-gara valuta ya. Misalkan di perusahaan kita ada pegawai asing, digajinya pakai dolar Amerika, kan jadi rubah ini biaya pada ini. Nah, kebijakan pada makroekonominya berubah, maka keadaan makro ini akan merubah biaya operasi. Misalkan ya, bayang begini, gas misalkan, gas kita itu gas murninya itu dijual ke Cina. Jadi kita menambang gas, kemudian gasnya dijual ke Cina. Dari Cina kemudian diolah dan dibawa kembali ke Indonesia untuk dijual di Indonesia. Maka logikanya ketika terjadi fluktuasi IDR terhadap yuan, harga gas tadi berubah. Paham nggak? Sinta paham? Ya, jadi Cina menjual gas ke Indonesia. IDR terhadap yuannya berubah, entah itu naik atau turun. Maka logis kan kalau harga gas itu akan naik atau turun. Betul? Sinta ngerti sampai situ? Oke. Nah, gara-gara harga gas itu mungkin naik atau turun, kita cek di perusahaan kita. Apakah perusahaan kita di dalam beroperasi, di dalam melakukan proses industrinya, butuh gas nggak? Jika iya, maka perubahan harga gas yang diakibatkan oleh perubahan kurs itu akan merubah biaya operasi. Nah, ini artinya akan ada banyak operating exposure yang harus kita pertimbangkan karena faktor ekonomi juga banyak. Jadi berbeda dengan transaction exposure yang lebih mudah menghitungnya, operating exposure itu susah ngitungnya. Jadi operating exposure itu atau risiko pada biaya operasi itu yang dipengaruhi oleh kurs. Jadi ini kalau misalkan kita buat modelnya ya, kurs merubah faktor ekonomi yang banyak, faktor ekonomi, variabel misalkan variabel ekonomi 1, variabel ekonomi 2, variabel ekonomi N itu merubah operating exposure. Nah, kira-kira modelnya begini. Saya berangkat dulu, makanya udah siap sampai siang. Sampai makan siang ada, mau segala macam ada. Ya. Jadi yang paling sulit di dalam menghitung operating exposure adalah ini faktor ekonomi apa aja nih yang mempengaruhi perusahaan. Ya, walaupun bukan berarti ini tidak bisa dikerjakan, bisa dikerjakan, tetapi kan kita harus mencari dulu variabel-variabel ekonomi saja, variabel ekonomi apa saja yang berhubungan dengan industri kita yang itu dipengaruhi oleh fluktuasi nilai mata uang. Nah, ini jadi tahapannya ada dua kalau operating exposure itu. Kalau misalkan yang tadi transaction exposure tuh tahapannya cuma sekali aja. Berapa transaksinya, kemudian hitung berapa resikonya. Kalau ini enggak. Resikonya harus dihitung dulu terlebih dahulu si variabel ekonominya dulu. Variabel ekonomi apa saja yang dipengaruhi oleh kurs. Kemudian sesudah itu, sesudah variabel ekonominya kita tahu, yang jadi masalah adalah apakah variabel ekonomi makro itu mempengaruhi operasi perusahaan? Nah, kalau iya, berarti modelnya seperti ini. Ini model riset. Berapa besar variabel ekonomi dipengaruhi oleh kurs dan berapa besar biaya operasi dipengaruhi oleh variabel ekonomi.
Berikutnya adalah accounting exposure. Accounting exposure itu apa sih? Itu resiko perubahan fluktuasi kurs terhadap consolidated financial statement. Jadi laporan keuangan itu kan dibuat konsolidasinya. Jadi laporan keuangan itu dikonsolidasi karena ada perubahan kurs yang digunakan. Misalkan kita tadi perusahaan domestiknya itu IDR. Perusahaan kantor pusat itu ada di Jepang. Maka laporan keuangan dalam IDR ini harus dikonversi ke yen. Konsolidasi ini mengakibatkan perubahan, bisa menjadi untung atau bisa menjadi rugi. Jadi perusahaan itu bisa jadi untung atau bisa jadi rugi, atau untungnya bisa jadi berapa, ruginya bisa jadi berapa, pasti berubah. Karena dipengaruhi oleh hubungan antara IDR dan yen. Nah, jadi laporan konsolidasi laporan keuangan itu bisa diakibatkan karena harus mengkonsolidasi dua atau lebih mata uang yang digunakan oleh perusahaan itu. Faktor apa saja yang mengakibatkan resiko ini? Nah, resiko ini ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan resiko di dalam accounting ini. Pertama, tentu kita harus menghitung berapa banyak Jepang mempengaruhi Indonesia. Nah, baik, sudah ada semua ya. Nah, jadi ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan di dalam accounting exposure. Jadi berapa sih resiko akuntansi yang dihadapi oleh perusahaan kita? Pertama, apakah ada hubungan antara negara induk dengan negara domestik? Yang kedua, di mana lokasinya itu? Sinyal. Bicarakan metode akuntansinya berbeda, maka laporan konsolidasi ini tentu akan makin kelihatan menimbulkan efek tertentu. Jadi nanti ketika Anda membuat atau menghitung exposure accounting, Anda harus mempertimbangkan ketiga hal ini. Baik, saya coba mengingatkan kembali ya, Tias. Kalau transaction exposure Mohon maaf Pak, bisa diulangi lagi Pak? Udah bisa dengar? Tadi. Belum Pak, belum dengar tadi nge-freeze. Ya, saya tanya tadi itu, kalau kita mau melakukan atau menghitung berapa exposure pada transaksi, apa yang pertama kali kita lakukan, Tes? Cek mata uang di perusahaan tersebut Pak. Oke, cek apa mata uang di perusahaan tersebut. Sinta, langkah berikutnya apa, Sinta? Itu Pak, mengecek kepastian hubungan transaksi dari mata uang tersebut. Oke, jadi kita sudah tahu mata uangnya apa. Kita sudah lihat bahwa ada hubungan antara mata uang asing dengan mata uang domestik tersebut. Nah, sekarang berikutnya apa lagi, Sartiatun? Apa yang harus kita lakukan? Mengenai resiko
transaksi, resiko transaksi. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tahu mata uangnya, kita sudah tahu hubungannya, terus apa lagi yang kita lakukan? Yang itu Pak, mengenai pertimbangan mengenai resiko ekonomi atau resiko akuntansi. Bukan. Mi, kita bicara hanya resiko transaksi ya. Transaction exposure. Sesudah kita tahu mata uangnya, sesudah tahu hubungannya, apa yang langkah kita berikutnya ngapain? Bagaimana cara menghitung transaction exposure itu? Mi, hai. Mi. Yang itu enggak Pak? Mengonversikan mata uang ke domestik? Wah, ayo. Yuk, gimana yuk? Apa yang kita lakukan? Ya, selanjutnya. Memperkirakan berapa netnya dari kalau untuk kalau satu valuta asing. Oke, kalau lebih dari satu valuta asingnya? Kalau lebih dari satu itu kita nanti mengkonversi dulu, misalnya putus-putus. Tapi putus-putus tapi benar. Saya bisa nangkep. Jadi transaction exposure itu dihitung dengan cara pertama kita cek itu mata uangnya satu atau lebih dari satu. Kalau cuma satu, hitung berapa net flow-nya. Dari net flow itu kita tahu berapa risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Jika ada banyak valuta asing, konversikan terlebih dulu seluruh mata uang itu ke mata uang domestik. Oke, sekarang Asa. Kalau untuk economic exposure itu apa, Sa? Tingkat di mana perusahaan dipengaruhi fluktuasi kurs, Pak. Semuanya juga sama, gara-gara kan exposure itu adalah risiko yang didapat perusahaan karena ada fluktuasi falas yang mempengaruhi apa? Yang pertama, transaction exposure itu yang mempengaruhi transaksi cash di masa depan. Nah, kalau ekonomi mempengaruhi apa? Operasional, Pak. Operasional perusahaan. Aduh, putus-putus. Saya jelasin aja. Jadi, kalau operating exposure itu adalah exposure atau risiko yang diterima perusahaan karena adanya fluktuasi kurs mengakibatkan perubahan pada faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan perubahan pada biaya operasi. Jadi, kurs berubah, makroekonomi berubah, maka perubahan pada makroekonomi ini mengakibatkan biaya operating atau biaya operasi berubah. Itu yang disebut sebagai operating exposure. Berikutnya, Lutfi. Faktor apa aja, Pi, yang harus kita pertimbangkan ketika kita membuat consolidated financial report atau laporan keuangan konsolidasi? Apa pertimbangan yang harus kita hitung, Pi, ketika kita mengerjakan accounting exposure itu? Tingkat pengaruhnya, Pak. Pengaruh apa? B, apa B? Kan kata saya ada 3 tadi tuh. 1. Saya jelasin. Jadi, 1, tingkat pengaruh negara subsidiary terhadap negara domestik. Kedua, di mana lokasi subsidiary itu? Jadi, di mana negara itu berada itu kita harus tahu. Untuk apa? Untuk yang nomor 3, kita harus tahu apakah ada perbedaan sistem akuntansi yang digunakan. Karena kan kita bicara pada translation exposure itu bicara soal accounting exposure. Jadi tentu kita harus melihat negara itu di mana. Kemudian
Kalau sudah tahu negaranya, apakah di negara itu memiliki sistem akuntansi yang berbeda dengan Indonesia atau tidak? Cek itu. Baru kemudian kita bisa melakukan laporan keuangan konsolidasi. Baik, sampai sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon absen diisi. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Jangan banyak main. Emi jangan main-main jalan-jalan aja Mi, diem di rumah. Wahyu ya. Ini Sarfiatun juga jangan jalan-jalan. Tadi di belakangnya ada orang bolak-balik nggak pakai masker tuh, nggak boleh tuh pakai masker ya. Asa, sekarang di mana Sa? Di Jogja? Lagi di rumah, Pak. Di rumah. Di mana itu? Magetan, Jawa Timur. Wah, Jawa Timur itu banyak tuh daerah Jawa Timur tuh yang positif. Hati-hati ya. Jangan Ya, deket-deket. Pak. Lihat aja di di jidatnya ada lambang positifnya. Kalau ada lambang positif itu berarti dia positif. Nah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, itu Kifayatul Ahyar doain tuh katanya sakit perut. Ya semoga sakit perut beneran. Lebih baik sakit perut daripada corona ya. Kalau corona kan meninggal, sakit perut mah enggak.